Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'anu hudan linnas. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'akum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Kita bertemu kembali, walaupun sebetulnya ini libur, tapi atas inisiatif beberapa sahabat kita, yuk kita kumpul aja daripada di rumah tar mikir yang enggak. Lebih baik kita adakan satu kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Dalam ayat ini ada disebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan itu tempat diturunkannya Quran. Jadi Quran berangsur-angsur turun di bulan Ramadan, di mana Rasulullah 30 hari penuh di malam harinya audiensi dengan Jibril untuk belajar Quran, untuk mengkaji Quran, untuk menyuarakan Quran, Jibril mendengarkan. Jadi Rasulullah mengimla ya. Jibril mendengarkan dan memang Rasulullah hafal Quran. Di samping itu selain hudal linnas, dia petunjuk buat kita, dia wa bayyinatin minal huda, kebetulan penjelasan terhadap petunjuk itu. Nah, inilah kajian ini menjelaskan apa-apa yang muskil di dalam agama ini ya, dari Quran dan dari sunnah Nabi. Jadi kita ini masuk ngambil kesempatan taqarrub ilallah melalui jalur taklim ya. Insyaallah ada pahalanya, ada manfaatnya, dan ada juga ganjaran yang luar biasa. Kalau dibilang ini wajib dari sudut kasab manusia. Jadi mencari ilmu itu wajib dari sudut usaha. Ya. Dari sudut usaha. Maksudnya begini. Dia menjadi tidak wajib, menjadi sunnah muakkad apabila memang orang itu sudah diberikan ilmu miladuni. Ilmu dari sisi Allah gitu, dia nggak wajib lagi mencari gitu. Tapi bagi kita yang dilahirkan jahil, bodoh ya, kita harus memahami agama ini jangan sendiri, harus melalui bimbingan guru, melalui bimbingan mursyid ya, supaya apa-apa yang belum dipahami dari agama ini dapat kita pahami bersama ya. Jadi kita ini sudah banyak sekali membicarakan masalah fikih sampai kita kepada pertemuan ke-21 dari bab munakahat. Pertemuan ke-21 ini sekarang. Ya, bab nikah. Subbabnya jima. Ya kan 21 ya? 21 itu kan 21 minggu. Berarti berapa bulan? Nah, subbab jima ini terdiri dari 8 pertemuan. Ini baru pertemuan kedua. Gitu ya. Nanti habis itu ada bab zuriyah, bab mendidik anak. Habis itu ada bab tolak, rujuk ya, dan sebagainya. Dan terakhir nanti kita akan bahas masalah faraid atau warisan. Insya Allah kita masih dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan ya. Kita terus saja. Jadi nanti buat apa ini ngaji begini? Buat tahu, buat paham, mencari tahu. Tolabul ilmi itu kalau makna bebasnya mencari tahu. Ilmu kan pengetahuan, ya, mencari tahu ya, sampai di mana gitu. Nah, kemarin sebelum libur kita masuk bab jima nomor pertama yang membicarakan masalah takrif jima. Sudah selesai itu. Sekarang bab yang kedua. Pak Ridu dikasih daftar isi tadi itu. Yang lebihan ada dari mana? Ada. Ya. Masih kuat, Bro. Ya.
Kenapa jima menjadi bahan pembicaraan gitu? Sebab dia beda-beda tipis dengan yang namanya zina. Beda tipis. Perbuatannya sama, tapi lantaran ada akad nikah, ijab kabul, beda jadinya gitu ya. Perbuatannya sama. Nah, ini sekarang jima, bab yang malam ini kita bicarakan adalah tujuan dan manfaat jima dalam perkawinan. Tujuan dan manfaat jima dalam perkawinan. Ya, kita lihat bahwa sebenarnya jima yang kita lakukan bersama istri kita itu, kalau Pak Tom dan Bang Rahman bersama istri-istri mereka, ya, kalau kita kan cuma satu, mereka kan banyak, ya, itu ada tujuannya. Ya. Jima itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar kita lakukan gitu aja, enggak, tapi ada tujuannya. Nah, tujuan pertama adalah wasilah untuk mendapatkan keturunan. Jadi jima yang kita lakukan itu atas izin Allah, itu pertama tujuannya adalah wasilah. Wasilah apa sih? Wasilah itu jalan, ya, cara, jalan untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini Allah mengumumkan di dalam sebuah ayat yang bapak-bapak udah hafal pasti. Saya bacakan ayatnya, ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Ya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Khuliqa mimma indafik. Mereka diciptakan dari air dafik yang terpancar, yang tersemprot. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari tulang, antara tulang dada, ya, tulang sulbi dengan tulang punggung. Jadi ini menceritakan jalan penciptaan manusia adalah dari perbuatan keluarnya air mani. Nah, saya tanya sekarang, perbuatan keluarnya air mani tadi yang ditanya oleh Allah, manusia diciptakan dari apa? Dari air yang terpancar itu. Itu melalui proses apa itu? Jima. Ya kan gitu. Jadi adanya air mani yang terpancar, maka Allah katakan diciptakan insan dari situ. Dia bertemu dengan sel telur gitu. Jadi Allah menceritakan jima dengan halus sekali. Ya, khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib, di surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Jadi jelas di sini bahwa tujuan jima yang pertama adalah wasilah untuk mendapatkan keturunan. Ya, artinya jima yang Anda lakukan itu bisa berfungsi sebagai bersama-sama gitu ya, bersama-sama diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan jima yang Anda lakukan itu dengan niat untuk mendapatkan keturunan, maka Allah akan izinkan itu karena Allah berfirman begitu. Ya. Itu pertama, ya. Buktinya itu tadi di surat At-Tariq itu. Nah, kenapa kita mau dapat keturunan? Apa udah naluri semua orang itu kalau jima mau dapat keturunan? Tidak, itu salah satu aja tujuannya. Tapi kenapa kita mendapat keturunan? Karena kita mau membantu Rasulullah. Kita mau bantu Rasulullah. Karena Rasulullah nyuruh kita, carilah perempuan yang penyayang, yang subur. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku nanti di hari kiamat. Itu tujuan pokoknya. Sehingga kita membantu Rasulullah. Kita memenuhi himbauan Rasulullah untuk supaya kita banyak anak. Nah, untuk dapat banyak anak itu, ya, maka kita harus melakukan sebuah proses. Ya, jima itu tadi. Jadi ini tujuannya panjang nih. Ya. Tujuannya panjang. Walaupun Rasulullah udah bercita-cita seperti ini, akan berbangga-bangga, tetap aja kita masih kalah sekarang. Buktinya jumlah umat Islam, ya kan? Dari 7,7 miliar penduduk dunia, hanya 1,3 miliar penduduk Islam. Ya kan? Jadi kita memang mesti gempur. Oleh sebab itu, kita memang mesti melawan sebuah arus yang ingin menghilangkan Islam di dunia ini. Menghilangkan Islam nggak mungkin hilang dari muka bumi, tapi orang Islam sudah bisa hilang, berpotensi untuk hilang. Ya, dibunuhin, diapain, dikasih virus, dikasih apa gitu. Ya, jadi ini ada tujuan pertama jima, wasilah mendapatkan keturunan dengan tujuan untuk membantu Rasulullah. Ya, juga
di dalam beberapa ayat lainnya, contohnya tadi yang dibacakan oleh siapa itu? Ali Imran tuh, ayat 47. Memang naluri orang udah tahu bahwa untuk dapat bayi, dapat anak, orang mesti jima. Udah tahu itu dari dulu. Itu diucapkan oleh Maryam. Coba buka surat Ali Imran di ayat 47 tadi. Ini yang baca siapa nih? Kalau nggak salah yang baca si Bang Aban ya? Oh, belum dong 47 30. Ya, lihat ya. Qalat Rabbi. Apa tuh qalat Rabbi? Anna yakunu li walad. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan punya anak? Ya. Walam yamsasni bashar." Padahal tidak ada orang laki-laki pun yang jima sama saya. Ya. Paham ya? Jadi naluri bahwa orang punya anak harus jima itu udah ada zaman dulu. Dari zaman dulu sekali. Maryam makanya bertanya, karena Maryam ini orang terpilih, orang terpintar seluruh alam kan gitu ya, ditasbihkan gitu oleh Allah. Bagaimana ya Allah? Tadi Jibril berkata sama saya dipilih untuk mendapatkan kehormatan untuk diberikan menjadi bunda dari seorang rasul kan. Tapi saya nggak pernah jima sama orang. Nah, berarti pikiran orang-orang dulu sampai sekarang kalau mau punya anak jima. Itu maksudnya. Jadi jima itu adalah salah satu wasilah untuk memperoleh anak, peroleh keturunan. Sampai sini paham? Ya. Rasulullah itu juga pernah ngomong soal jima, tetapi agak samar. Ketika dites oleh Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Kalau kamu nabi, kamu bisa jawab pertanyaan saya, katanya. Bagaimana seorang anak laki-laki bisa mirip sama bapaknya? Seorang anak perempuan bisa mirip ibunya. Kata Rasulullah, kalau seorang anak laki-laki mirip bapaknya adalah kalau si bapaknya itu ketika jima, bukan ketika jima dia ngomongnya, kalau air mani bapaknya mendahului air mani ibunya. Rasulullah nggak bilang soal jima, tapi dengan hadis ini kita paham bahwa ternyata urusan anak mirip saja adalah hasil jima. Paham ya begitu ya? Islam pakai bahasa halus untuk mengasih tahu pada kita bahwa jima salah satu fungsinya adalah wasilah memperoleh keturunan. Jadi begitu. Mungkin waktu bapak pacaran dulu kan juga begitu ya, ngomong sama calon istri itu. Wah, kalau kita udah jadi nanti terus kita punya anak kan ya, anak yang soleh dan solehah, didoain gitu ya. Nanti mirip siapa anak kita? Itu adalah kata-kata mesra yang keluar dari naluri. Ya udah gitu kan, mestinya tahu arahnya kan, bahwa kita harus jima untuk memperoleh anak itu. Ya paham ya? Ini dilepas dari omongan ada bayi tabung segala macam. Pokoknya jima pertama adalah fungsinya sebagai wasilah untuk memperoleh keturunan. Baca hadis nomor pertama. Dan salah satu tujuannya kan Ya. Dari keturunan ini Ya. ada saying atau kata-kata gitu Ya. ya, kita dengar untuk mengikat hubungan kita gitu lah. Itu gimana gitu? Ya itu dia. Nanti ada Rasulullah bilang bahwa anak itu adalah samratul qalbi, buah hati. Ya. Itu yang dimaksud. Ya, anak itu samratul qalbi. Karena orang kalau udah bersebadan itu nanti makin dalam, Pak. Makin dalam dia tuh mengikat diri gitu. Ya. Nah, makanya hasil yang keluar namanya samratul qalbi, buah hati. Ya, buah hati itu. Ya kan? Itu aja sebetulnya. Itu kata-kata mesra sih. Gitu. Ya. Ada milik bersama lagi. Milik bersama. Oke, hadis nomor 1 lihat. Itu yang saya tadi bilang ya. Dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami memujang. Beliau bersabda. Nah, sabdanya ini lihat ya.
tazawwajul wadud, ya, al wadud wal walud. Ya, wadud al walud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Subur ini udah mengarah kemana nih? Mengarah ke anak. Dan untuk supaya orang subur bisa punya anak, diapain? Kan gitu ya, dijimai itu. Ya. Kenapa disuruh begitu? Disuruh jima untuk punya anak, sebab aku akan membanggakan banyaknya jumlahmu di hadapan para nabi kelak pada hari kiamat. Ya, paham ya? Jadi ini muka sirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Jadi kita membantu program, ini program pusat ini. Kita di daerah nih. Kita bantu ada program pusat gitu loh. Ya. Bagus, Pak Abang Aman 9, Pak Tom 6, Iskandar 4. 3. Ya udah diganti. Oh ya 3 ya. Ya. Dari pos 2 dari pos 2 kali ada. Pak Sugeng 5. 5. Yus 6 ya? Lu mau kayak kelinci Yus. Belum. Ini baru si teguk. Udah ngiri banget. Lalu kita lihat yang hadis nomor 2. Rasulullah nggak cerita jima nih. Jadi dia ditanya oleh Abdullah bin Salam. Kita lihat yang bold aja, yang di bold aja ya. Yang nomor 3 itu. Pertanyaan Abdullah bin Salam gini. Bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Rasulullah menjawab. Lihat. Sedangkan kemiripan seorang anak dengan bapaknya adalah apabila sang suami mendatangi istrinya, lalu air mani suami mendahului air mani istrinya. Berarti akan lahir anak yang mirip dengan bapaknya. Sebaliknya apabila air mani istrinya mendahului air mani suaminya, berarti akan lahir anak yang mirip dengan ibunya. Ini proses apa nih? Mosok dia berdua di dapur dikeluarin sendiri-sendiri gitu kan nggak mungkin. Duluan siapa duluan? Enggak, tapi itu lebih jima. Paham ya? Pertama itu fungsinya jima adalah wasilah mencapai keturunan. Yang kedua, fungsi jima adalah meraih pahala sedekah. Kalau bapak udah bener-bener gak punya duit buat sedekah, mau nyari pahala dari Allah, gimana caranya? Datangi istri, jima, mah, sodakoh gitu. Maka berpahala. Ya. Hadis nomor ke-8. Apa Pak? Yang kedua sedekah apa? Meraih pahala sedekah. Meraih. Iya, kan ada di itunya juga. Ya. Dari Abu Dzar, dia berkata, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh pahala lebih banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan apa yang ada padamu sebagai sedekah? Sungguhnya setiap tasbih adalah sedekah." Jadi bapak baca subhanallah aja udah sedekah itu. Setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap ajakan untuk berbuat baik adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan seorang dari kamu adalah sedekah. Ya kan? Wafi yud'i ahadikum shadaqatun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya pada istrinya akan dapat pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kamu tidak melihat jika seorang meletakkan kemaluannya pada yang haram, maka akan mendapat dosa? Demikian juga bila diletakkan pada yang halal, akan dapat pahala." Jelas. Jadi kasih pengertian sama istri bahwa kegiatan ini jangan dipaksakan. Ini mah begitu kita ngecret berdua, pahala. Ya. Apalagi menghasilkan anak. Apalagi dengan cara-cara yang nanti dibicarakan di bab terakhir itu. Wah, nambah pahalanya nambah banyak gitu. Jangankan jima, Pak, megang tangan istri, nyium tangannya begini sambil terus itu udah pahala. Ya. Pak Tom lebih tahu tuh caranya ya, tapi dia cara barat ya. Ya, telanjang gitu kan, di tangga, di bawah tangga. Waduh, rusak. Itu kalau pel tuh apa bisa proses? Nanti pel tuh bab terakhir. Bapak kan belum minum kan? Makanya rada-rada ini pusing ya. Belum semangat banget. Itu nanti bab 8 itu. Yo, masih lama itu. Ini kan tujuan dulu ya. Nomor 3, belum 20 menit, Pak. Nomor 3, apa tuh? Mencapai ketenangan jiwa. Ya, mencapai ketenangan jiwa. Apa? Mencapai ketenangan jiwa. Ini ada di ayat itu, ayat mengenai nikah itu. Wa min ayatihi
ana khalaqalakum min aswajikum wa min ayati an min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikanlah pasangan untukmu agar kamu tenang bersamanya. Kita udah bahas ini dulu waktu di hukum nikah, bahwa yang dimaksud dengan sakinah, tenang itu, kita tenang jiwa kita gara-gara kita itu lancar jima sama istri kita. Jadi udah kita nggak nengok-nengok lainnya lagi, tiap sodako terus tenang. Hati kita tenang, gitu loh. Tapi yang tenang hati kita, kadang cewek marah. Yang saya bilang begitu tadi, kita udah keluar dulu, udah. Pernah ya, ini ada cerita kita ditampar. Bukan di awalnya nggak bawa duit sih lo. Lo modal dengkul doang, terang aja marah dia. Bawa apa kayak gelang-gelang apa, 2 gram 3 gram, ayo mas udah kok, baru kan wade lumayan. Ini nggak modal apa-apa, udah minta rokok lagi. Ikhlas aja. Nah, saudara infak dulu. jadi sakinah itu ketenangan jiwa karena tersalurkan. Inilah yang menjelaskan kenapa malaikat marah melaknat istri yang tidak mau diajak berjima sama suaminya dan suaminya jengkel. Karena istri itu membuat suami tidak tenang. Goncang jiwanya. Ya kan bapak kalau ditolak nih kan, ayo mah gitu, nggak capek gitu, langsung ke teras ngerokok 3 batang. Ada yang lewat dipanggil semua, Riz, dagang lo, nasi goreng lewat ya. Ya nggak perlu diomongin segala macem, panik kita, nggak tenang jiwanya. Dengan adanya jima itu fungsinya adalah membuat jiwa menjadi tenang pak. Ya soal peltu soal apa itu kan soal teknik aja. Ya lu kenapa peltu? Ya kan? Itu. Ya. Ya kita lihat dulu surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 21. Ya, jadi Bapak tekankan di taskunu ilaiha. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan tentram, agar kamu tenang. Hatimu tenang. Udah punya pasangan, mau diapain aja terserah gitu loh. Ya. Lain kalau kita nggak punya pasangan, kita lihat cewek yang bukan istri kita. Ya kan? Kalau udah punya sendiri, udah aman, ya. Hadis nomor 4. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu si istri menolak, ini menolak betul-betul tanpa alasan yang syar'i ya. Ya, tapi kalau dia lagi mens atau dia lagi sakit, ya yang dimaklumin pak. Tapi kalau nggak ada alasan karena dia nggak senang sama kita, ya, maka malam itu kalau kita jengkel ditolak, istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Di hadis lain sampai suaminya ridho. Jadi hati-hati bilangin istri, jangan pernah nolak. Ya. Jangan pernah nolak. Kalau dia nolak dia main gaple. Nah, ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah istri dari Abu Thalhah. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim punya anak. Anaknya itu sakit. Abu Thalhah mencari obat keluar, anaknya meninggal. Ummu Sulaim sebagai istri yang betul-betul istri yang udah pengalaman soleha gitu. Balik nanya, gimana anak kita? Udah lebih tenang sekarang. Padahal tuh anak udah dikubur. Udah lebih tenang kok anak kita. Dikasih makan Abu Thalhah. Habis itu ditawarin, yuk kita jima dulu. Selesai jima, hatinya udah agak tenangan, baru dia bilang, anak kita udah meninggal. Abu Thalhah, wah bingung kok dibeginikan saya. Iya kan? Sampai dikubur nggak tahu gitu. Dia tanya sama Rasulullah. Rasulullah terus dengar begitu, jadi semalam kamu jadi pengantin berdua. Gitu. Iya, gitu. Mudah-mudahan berkah kamu. Dari situ kemudian Ummu Sulaim hamil lagi.
Jadi dia melakukan aksi mengajak jima suaminya, lagi anaknya dikubur, baru dikubur. Hebat nggak? Yang dicari apa? Ketenangan jiwa suami. Paham ya? Wah, ngerti kan? Marah-marah menyari begitu. Apa? Menyari bini. Selagi melayaninya hebat banget, nggak ada bete-bete. Nggak ada. Padahal seorang ibu yang kehilangan anak, harusnya kan dia berduka itu, ya. Tapi dia mengubur diam-diam anaknya, gitu. Dia jawab aja. Udah lebih tenang kok anak kita sekarang, gitu. Dia dikasih makan, dikasih kemana. Hadis nomor 6. Hadis nomor 10. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, anak Abu Thalhah sedang sakit ketika Abu Thalhah keluar anaknya meninggal. Dan ketika Abu Thalhah kembali, dia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menjawab, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makan malam, maka Abu Thalhah pun makan malam, kemudian bersetubuh dengannya. Setelah selesai dari jima, Ummu Sulaim berkata, anakku telah dikuburkan. Maka di waktu pagi, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bertanya, kalian tadi malam jadi pengantin? Abu Thalhah menjawab, ya. Beliau pun berdoa, ya Allah berkahilah keduanya. Nggak ada salah tuh isinya. Paham nggak? Nyaring bini yang begini susah, karena lakinya elu. Kalau lakinya orang soleh, ada. Kalau lakinya kita masih jarang. Kering. Ya. Jadi untuk ketenangan jiwa. Kering, bos. Sehingga di dalam syarah Arba'in Nawawiyah, seorang ulama bernama Imam Nawawi berpendapat, lihat hadis nomor 6 itu bukan hadis sebetulnya, ya. Perkataan dari Imam Nawawi, ya. Maksudnya i'lamu tuh. I'lamu an syahawatal jima'i syahawatal ahabul anbiya'i wasolihun. Ya kan? Ketahuilah bahwa syahwat jima adalah syahwat yang paling disukai oleh para nabi dan orang soleh, ya. Mereka berkata, karena pada jima terdapat berbagai maslahat agama dan dunia, berupa menundukkan pandangan, meredam syahwat dari zina, dan peroleh keturunan yang dengannya menjadi sempurna, bangunan dunia dan perwajak di tempat Islam. Mereka berkata, semua syahwat bisa mengeraskan hati jika ditunaikan, illa hazihi fa innaha tarkikul qalbi, kecuali syahwat ini jima karena bisa melembutkan hati. Ini pendapat ulama, tapi jelas kan benar berarti tujuannya, bahwa semua syahwat itu, syahwat mengenai emas, duit, segala macam itu bisa mengeraskan hati, kecuali jima. Kalau ditunaikan dengan benar, hati jadi lembut. Ya kan? Malah bukan lembut lagi, malah ngorok kan biasanya. Selesai kan, langsung ya, langsung gang, Pak Tom ya. Ya. Paham? Ya. Jadi itu tujuannya. Bapak tinggal pilih aja, ya. Mau tujuannya mau bikin anak, meraih pahala sedekah, atau mencapai ketenangan jiwa, silahkan saja. Yang keempat, menjaga kesehatan. Nah, saya ambil perkataan dua ulama, ya. Ulama pertama adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tibun Nabawi. Lihat hadis nomor 3. Itu perkataan dari Ibnul Qayyim, bukan hadis Rasulullah, ya. Lihat baik-baik. Wa ammal jima'u wal bahu fakana hadyuhu fihi akmalahad. Adapun jima, berhubungan badan, sungguh petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah, ya, dalam hal ini adalah petunjuk yang paling sempurna, ya. Yahfazu bihi siha, dengan jima kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan menjadi sempurna, akan tercapai semua maksud yang ditujukan kemaslahatan. Selayaknya tidak meninggalkan jima yang halal. Jangan sampai kita ninggalin jima, ya. Sebagaimana sumur, apabila airnya tidak diambil, airnya akan sirna dengan sendirinya. Sumur akan menjadi rusak dan kotor. Paham ini perkataan ulama, ya? Jadi Rasulullah sendiri sempurna. Siapa nih tahu ulamanya? Ibnul Qayyim. Itu ada di bawahnya. Di ujung paling bawah. Dari kitabnya Tibun Nabawi, Ibnul Qayyim, ya. Nomor 3 kan? Iya. Yang kasih tuh. Iya. Yang bawahnya Bukan. Tom. Enggak.
Bukan Belum. sebelah kiri atas. Bawahnya lagi, Pak. Oh, sini. Bukan di halaman 2. Halaman 2 paling atas. Udah ketemu? Tengah. Paling atas. Arabnya ada dua tuh Arabnya. Nih, Oh, ya Arab ya. Iya. al-majma'u wal bahir. Ini Tat hadis. Saya pernah berbicara, berdiskusi sama seorang. Iya. Dia dokter. Iya. Umurnya kurang lebih pada saat itu kurang lebih 67. Ah. Ya, saya waktu itu kurang lebih 62 lah. Badannya sehat banget, Tat. Ya kan? Saya bilang, itu sehat banget, dia bilang gitu kan. Apa sih rahasianya nih? Ya, vitamin apa? Dia bilang apa? Jima setiap hari. Iya. Ada hadisnya. Hadisnya saya sebenarnya ada, tapi nggak saya Ini pendapat ulama. Tat. Dapat lama. Ya. Hadisnya saya ada juga gitu. Begitu Tat katanya tiap hari katanya. Kamu sehat, dia dokter loh. Tat. Iya. Masalahnya kesepakatannya aja yang nggak terjadi dengan istri kan kadang-kadang. Ya kita mau sehat, dia juga sehat gitu ya. Tapi ya gitu, pegel ah gitu kan. Kalau lawannya siapa kan pegel kalau aja malah digendong. Ya, statusnya dibikin Iya. Cima lah, engkau sehat. Makanya Batam kalau tiap hari ditulis di WA, maaf lagi jima, gitu. Jadi orang nggak ngubungin. Gitu. Yang satu lagi perkataan dari Muhammad bin Zakaria dalam kitab Zadul Ma'ad yang nomor 7, lihat. Barang siapa meninggalkan jima dalam waktu lama, ya, kekuatan otot-ototnya akan melemah, salurannya akan tersumbat dan zakarnya akan mengkerut. Nah, ya. Bapak lihat aja di kitab Zadul Ma'ad tuh. Panjang seluruhnya uraiannya, tapi ini aja saya ambil satu ujungnya nih. Jadi menurut pengalaman dia nih, siapa yang nggak jima-jima, ya, walaupun istrinya ada itu, maka ototnya akan melemah, salurannya akan tersumbat dan zakarnya akan mengkerut. Ya. Rasain kalau mengkerut emang enak mengkerut. Ya. Makanya pankreas bisa sehat ya. Pankreas bisa sehat. Ya. Nanti itu tergantung dari posisi dan sebagainya dan teknik, ya. Untuk menghindari peltur, bagaimana itu ada semua gitu. Ya. Itu dulu, ya. Jadi dua ulama ini aja udah mendukung bahwa jima itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ya. Dan perlu, ya. Makanya Bapak dekati istri itu dengan pendekatannya adalah pendekatan agama. Jadi jangan pendekatan apa Bapak ingin menguasai, mendominasi gitu. Ya dia geli sama Bapak. Apaan sih lo doyan banget kan gitu. Padahal kita pengen pendekatan agama. Bahwa Rasulullah menyarankan bahwa ini akan sehat kalau sering-sering dilakukan. Ada yang ini Begitu. perkataan Ini kan udah. cuma itu wasilah kan. Ya, menjalankan. Fase selanjutnya adalah menyalurkan hasrat birahi. Menyalurkan libido kita. Fungsi jima di dalam syariat agama Islam adalah menyalurkan hasrat birahi. Ya. Kita lihat dulu, coba tolong Al-Baqarah 187. Kebetulan ini mengenai masalah puasa nih kan. Ya, buka Al-Baqarah 187. Oke. Udah ketemu? Al-Baqarah 187 udah ya? Uhilla lakumul lailata siyamir rafasu ila nisaukum. Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu, ya. Terus hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Lihat baik-baik selanjutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Nahan apa? Nahan apa? Nahan syahwat, nahan libido, nahan birahi, ya. Allah tahu kita ini makhluk yang memang digoyang nih, yang punya libido tinggi, ya. Tapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Atas kelemahan kita ini Allah maafkan. Harusnya bulan Ramadan itu siang malam nggak boleh. Karena ini bulan suci, Bos. Awalnya gitu harusnya. Tapi Allah maafin. Ya, karena kenapa? Allah tahu kamu nggak bisa nahan nafsu itu. Terus ya. Lalu sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Saya tanya sekarang, apakah perintah Allah ini, kebolehan Allah ini, dan Allah tahu kelemahan kita, tujuannya untuk bikin anak? Hah? Untuk ketenangan. Untuk? Hah? Tidak. Untuk Allah tahu Anda tidak bisa menahan, berarti untuk nyalurkan. Ngerti gak sih? Bukan untuk anak, bukan untuk kesehatan, untuk apa. Pokoknya ada nafsu kita salurin, boleh. Paham ya? Paham. Jadi itu tujuan kelima itu manfaatnya. Menyalurkan hasrat kita yang menggebu-gebu ini. Ya. Nah, kalau minum gimana? Apa tuh? Minum. Ya di Dia bisa tahan. Puasa Pak. Kata Pak Jul udah kelewer. ya. Rasulullah itu, Nabi kita, adalah suri teladan kita. Beliau pernah jalan keluar rumah, ya. Istrinya waktu itu, beliau lagi jatahnya di rumah Zainab. Zainab binti Jahsi. Ya. Zainab ini salah satu istri Rasulullah yang cantik. Ya. Pekerjaan Zainab itu menyamak kulit kambing. Ya, bikin apa dari kulit kambing itu. Rasulullah keluar, tiba-tiba Rasulullah pulang. Zainab lagi menyamak kulit, langsung dimak. Keluar keramas, tanya sama sahabat, habis apa nih? Nah, kalau kamu lihat perempuan di jalanan, segera datangi istrimu. Ya. Kamu kumpul sama dia. Sebab apa yang ada di perempuan itu, ada pula pada istrimu. Sama. Tipis-tipis beda. Tar dulu. Ini jangan gitu. Ini sih poligami terus soalnya. Wih. Dengerin, ya. Rasa yang membedakan itu adalah suasana. Zohir. Begitu zakar sudah dukhulul kasyafah fil fardil mar'i, sama. Lu nggak boleh bilang sempit dengan sama semua. Sama. Lu mesti akuin. Ya. Tapi kalau rasa beda aja. Enggak. Rasa sama. Enggak. Suasana benar. Bukan, itu pendapat Anda. Kalau pendapat Rasul, sama. Sama, Pak. Misli, sama. Jadi kita mesti ngakuin bahwa nafsu kita itu diatur ternyata. Kalau lihat perempuan jalanan, kita lihat kan, oh ini suasananya beda. Dia pakai rok mini. Dia terus bilang gini, Kak Tom. Nah, enak. Kalau yang di rumah kan, ada duitnya. Kan dia panggilnya lagi kan. Yang di luar beda. Kak Tom, pulsa dong. Beda. Itu yang beda, Pak. Misli bukannya semisal. Iya, semisal kan Sama. Iya, semisal itu sama, mirip, tapi tidak persis. Apa yang tidak persis? Zohirnya. Tapi perasaan Anda, apalagi maaf, pada waktu udah keluar, sama. Juga, Bang. Bukan lemesnya. Lo memang udah jarang, makanya mengkerut kan. Yang saya bilang Udah, itu kita lihat hadisnya dulu. Lihat, hadis nomor 9. Lihat. Nggak, ini supaya cocok dengan manfaatnya, yaitu menyalurkan hasrat birahi. Ya, lihat. Ini Rasul loh. Ini Rasul ya. Hadis nomor 9. Kira Rasul salah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang perempuan di luar rumah. Lalu beliau mendatangi Zainab, istri beliau, yang sedang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau menyalurkan keinginan beliau. Setelah itu beliau keluar bertemu dengan para sahabat, lalu bersabda, sesungguhnya perempuan itu bila dilihat dari depan tampak menyikat, karena ada pengaruh setan. Lihat baik-baik, rasa Anda yang bilang beda itu pengaruh siapa? Setan. Nah, setan lu, ya. Terus dan dari belakang pun tampak mengikat karena ada pengaruh setan. Apabila seorang di antara kamu melihat perempuan di luar rumah lalu merasa tertarik, maka segeralah pulang untuk berhubungan badan dengan istrinya. Karena hal itu tersebut bisa meredam hawa nafsunya. Lihat, meredam hawa. Nah, menahan libido kan. Terus, dan ketahuilah bahwa apa yang dimiliki oleh perempuan itu sama dengan yang dimiliki oleh istrimu. Udah, lo jangan bantah Rasul deh. Lo setan lo, tau gak? Rasul bisa, Pak. Dia ada prototipe. Oh, yang ini sama main nomor 3 nih, Pak. Dia pakai yang nomor 3. Ya kan? Ya udah, kita sebut Tom Sallallahu Alaihi Wasallam. saya bilang lebih beda. Enggak, ini gimana? Beda nih, bukan
di bibirnya tuh ada tuh pas ini apa mau keluar gitu, kenceng. Nah itu beda dengan di rumahnya kayak gerbong pisang gitu. Gini. Jadi ini Pak, oke. Nggak apa-apa kita pakai bahan ketahuan ya. Jadi gini, rasa itu cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah sekarang kita mengikuti contoh kita. Cara pandang Rasul terhadap seks, ya sih seperti itu. Dan kalau Anda tidak mengakui itu yang terbaik, sorry aja. Ya. Nah, ya bukan setan lama, iblis. Ya, itulah yang terbaik. Bahwa Rasul cara pandangnya wanita di mana aja sama rasanya kalau Anda rasakan. Tapi yang sebenarnya yang membuat dia berbeda rasanya adalah setan. Berarti kualitasnya di bawah Rasul emang. Hah? Ya hospitality-nya aja beda. Nah, kan akhirnya ngakuin suasananya beda kan? Iya. Betul, Kak Tom. Coba dipanggil Kak Sugeng. Ntar dia bilang, emang gue pramuka dipanggil kakak gitu kan. Kayak rumah sakit mana disuntik ya sama juga disuntik. Nah, kan? Bener nggak tuh? Mana ada yang bersih ada kagak Iya. rumah sakit. Oh. Hospitality Oh, lagi. soal bersih. Bawa tisu basah, Pak. Nah, ini Rasul yang ngomong. Beliau sendiri pernah kelepasan hasratnya lihat perempuan. Pulang ke Zainab. Rasul loh. Rasul, Allah juga menceritakan bahwa Nabi Yusuf pun begitu. Seorang nabi loh. Ya. Lihat surat Yusuf ayat 23 dan 24. Surat Yusuf ayat 23 dan 24 di mana ada oknum yang namanya Zulaikha ya, tapi di Al-Qur'an enggak disebut Zulaikha. Ini dari kisah lihat ya. 23 dan 24. Oke? Lihat. Baik-baik. Kalimat-kalimat Allah ini ya. Oke, siap ya? Warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalabatil abwaba wa qalat haita laka. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah kemari. Yusuf mendekat padaku. Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Saya tanya, yang nafsu siapa? Yang nafsu siapa di sini? Perempuan apa Yusufnya? Lihat ayat berikutnya sekarang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak padanya, nafsu. Dan Yusuf pun berkehendak padanya, nafsu. Sama. Tapi bedanya Yusuf sama kita, Pak. Yusuf nafsu, sama Allah dilihatin film di belakang si Zulaikha, berzinah di neraka, disiksa. Nah dia bilang, waduh, gawat. Burhan dari Allah. Makanya disebut di sini, ya kan? Walau anna ro'a burhana Rabbi. Dan seandainya Allah nggak melihatkan bukti atau tanda bahwa nanti berzina akan disiksa di neraka gitu, Yusuf dilihatin. Masih Yusuf kecemplung. Nabi, Pak. Bagaimana Bapak yang bilang Niamono beda? Beda dari Hong Kong. Sama aja, yang beda cukur apa kagak gitu kan? Ya kan? Itu doang, bersih apa kagak gitu. Oh, ke hospital. Iya. Bukan Bang Aman belum selesai. Servisnya beda. Servisnya. Rasa sama. Betul, rasa sama. Alhamdulillah rasa sama. Alhamdulillah. Itu pengakuan Pak Tom, rasa sama. Jadi Yusuf itu dibilang wahammat biha. Dia punya hammu. Al-hammu itu udah niat yang keras. Untuk di atasnya hammu apa? Azam. Azam mah udah gelap mata. Ini al-hammu. Wahammat biha. Dan Yusuf pun berkehendak padanya. Kita coba berimajiner sedikit dengan ini, dengan peristiwa ini. Ini kan peristiwa, kalau sekarang mohon maaf mungkin Bapak pernah baca buku Bung Karno ya. Yang ditulis sama Mas Cindy Adams. Bung Karno cerita bahwa dia kos-kosan di rumahnya Pak Sanusi di Bandung. Ya, istrinya Sanusi namanya Inggit menggoda dia. Tapi Bung Karno nggak seperti Yusuf, kecemplung. Beda umur di atas Bung Karno 15 tahun itu waktu itu.
Bung Karno masih lulus SMA, dia udah 30 tahun. Kita belum. Seperti ini sudah peristiwanya. Akhirnya ketahuan sama Pak Sanusi kan, ketahuan. Malah Pak Sanusi nyerah. Ya udah kawinin aja deh. Saya ceraiin deh, kawinin deh. Kalau ini enggak, ini malah bingung. Untung ada orang yang bilang, kamu lihat kalau Yusuf nanti itu bajunya robeknya bagian depan, dia yang memperkosa, dia yang emang pengen. Kalau Yusuf robek bagian belakang, berarti itu cewek yang kepengen gitu. Kan begitu. Ini surat Yusuf ini penekanan hasrat ya, Tat, ya? Penekanan hasrat. Iya, oke. Penekanan hasrat. Gitu. Ya, jadi manfaat kelima adalah untuk melepaskan hasrat birahi. Jima itu. Boleh kan? Boleh. Artinya enggak, apakah Zulaikha sama Yusuf pengen bikin anak? Kan kagak. Gak kepikir. Nah, gak kepikir. Apalagi tadi yang di surah Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah mengatakan, Allah memaafkan kamu. Allah tahu kamu nggak bisa menahan. Berarti ada tujuan daripada jima itu untuk melepaskan tahanan itu, tahanan birahi itu. Nggak mikir kesehatan, nggak mikir pahala, nggak mikir bikin anak gitu. Paham ya? Nah, yang terakhir. Yang terakhir merasakan kelezatan hidup. Manfaat jima merasakan kelezatan hidup. Kelezatan. Ya, ini nih seneng. Nah, enggak dong Pak. Pak Tom, ni'mah. Nah, ini Rasul yang bilang ya. Rasul yang bilang. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda. Ya, lihat baik-baik. Ya, al-usailatu hiyal jima. Madu yang termanis adalah bersetubuh. Jadi kita itu punya hak di dunia ini, ya. Kaya, miskin, apapun gitu ya. Golongan kita begitu kita punya waktu luang, sudah beribadah, kita berhak menikmati kelezatan hidup, yang salah satunya adalah yang terbaik adalah kelezatan berjima. Madu yang termadu. Malah di zaman Rasulullah, menurut kesaksian Jabir, ada jual beli budak yang khusus untuk dijima dan khusus untuk kan ada mukatab, ada mudabar, ada apa lagi? Umul walad. Khusus untuk dijima budak itu, jual beli itu, dan Rasulullah nggak melarang. Kenapa nggak melarang? Karena di surat Al-Mu'minun disebut qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beruntung. Salah satunya adalah orang yang beriman beruntung itu orang yang menjaga kemaluannya terhadap istrinya dan terhadap budak-budaknya. Ayat itu nggak boleh dihapus. Sekarang nggak ada. Tapi sekarang nggak ada. Tapi bisa ada kalau ada peperangan jihad fisabilillah yang kita dapat ghanimah berupa budak itu kita kemudian bisa ditasari namanya. Ditasari itu kita setubuhi dengan jalan membebaskan dia ketika dia hamil dari kita. Paham ya? Gitu. Hadis nomor 11. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, kami menjual hamba sahaya perempuan yang hanya digunakan untuk disetubuhi dan ummul walad. Sementara itu saat Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah kami dan kami tidak melihat larangan dalam hal itu. Nah, jadi berlaku zaman Nabi itu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa tujuan manfaat jima satu adalah wasilah memperoleh keturunan. Yang kedua adalah sedekah dulu. Iya. Jadi pas sedekah. Ketiga, ketenangan jiwa. Keempat, kesehatan. Kelima, melanjutkan hasrat birahi. Yang keenam, merasakan kelezatan hidup. Jadi bisa saja Anda mau merasakan kelezatan hidup, nggak nafsu-nafsu amat gitu. Iseng. Disitulah terletaknya variasi gaya, ya kan?
Mah di atas dong sekali-sekali. Di bawah belakang. Nah, itu nanti itu di situ. Itu teknis lah. Itu bukan, tapi itu bagian dari ini merasakan kelezatan hidup. Itu. Ya. Udah ya, sampai sini aja kan pas jam 12 tuh. Moga-moga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.